Oke, halo. Hari ini pembahasannya sedikit agak santai, tapi bermakna. Apa itu, Mas? Jangan bikin kita yang nonton sampean penasaran. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai kesalahan orang yang mau merintis ya. Emang sampean udah sukses, Mas, ngomong orang mau merintis. Ya makanya saya bikin video ini kita biar bareng-bareng memperbaiki, Bos ya. Karena saya ini juga merintis ya. Kemudian ada beberapa pengalaman saya yang mungkin Anda belum lewati, itu biar Anda tidak terjerumus dalam lubang yang sama seperti itu. Ada teman saya datang cerita-cerita, Mas, saya ini kok ada usaha seperti ini, kelihatannya produknya itu sering terjual, kemudian barangnya juga cepat habis, banyak yang minat, tapi kok uangnya itu kok nggak ada ya, atau nggak ngumpul. Nah, saya tanya sama teman saya, kamu pakai pencatatan keuangan atau enggak? Atau menggunakan ya minimal transaksinya dicatat di buku gitu ya. Misal jual apa, walaupun sekecil apapun ya. Walaupun sekecil apapun. Misal kita jualan harga 1.000 perak pun kita harus tulis, teman-teman. Waduh, kalau kayak gitu pelit, Mas. Kalau masalah hal seperti itu nggak ada namanya pelit dan tidak pelit. Ya, kita harus bedakan antara urusan dunia dan urusan sedekah. Ya, kalau dunia-dunia, kalau sodako seperti itu teman-teman. Ya, kalau di dunia usaha itu harus kejam. Ya, loh jahat banget mas. Ya, nggak sejahat itu sih. Ini hanya sedikit pengelurusan ya agar teman-teman tidak terlena. Kemudian harus dipisahkan antara uang perusahaan dan uang pribadi. Kalau kita punya toko ya uang toko dan uang kita pribadi ini kita harus pisahkan. Nah dulu saya pribadi sedikit juga agak membuat kesalahan karena saya merasa saya ini kalau uang saya pribadi, kemudian dari uang usaha saya campur jadi satu di satu rekening, itu terlihat banyak teman-teman. Rasanya senang di hati. Wah, dari usaha semisal 50, kemudian uang pribadi juga 50. Terus di dalam rekening terlihat 100, misal ya. Itu seneng ya. Padahal ini kadang kita nggak tahu ya. Kita rekening ini kadang-kadang mau memerlukan kebutuhan pribadi. Semisal kita mau beli sepatu misal ya. Saya mau beli sepatu. Ya ambil dari rekening itu. Beli sepatu. Ya, beli apa, kebutuhan pribadi. Yang tidak ada urusannya dengan usaha saya. Jadi nanti ketika saya ingin apa namanya bahasanya, kulaan. Bahasa Indonesianya itu membeli barang lagi atau dimodalkan lagi. Jadi nggak ada duitnya teman-teman, kemana ya? Maka dari itu, antara uang pribadi dan uang uh, usaha Anda itu harus dipisahkan. Seperti itu teman-teman. Loh mas, kalau seperti itu nanti uang pribadi kita lama-lama juga habis dong kan, kita juga memerlukan kebutuhan pribadi. Mungkin Anda sudah berkeluarga untuk menghidupi keluarga Anda, ngasih makan anak Anda, ngasih makan istri Anda. Kemudian tuh kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, di sini pentingnya mencatat tadi itu transaksi. Ketika transaksinya itu dicatat dengan bagus dan baik, itu nanti uang pribadi Anda ya tetap nambah. Maksudnya gimana, Mas? Pelan-pelan lah. Oke. Jadi gini, wes. Kita jualan produk dengan harga semisal 20.000. Tapi kita modalnya 15.000. Otomatis kita akan catat transaksi penjualan 20.000, modal awal 15.000, keuntungan atau marginnya 5.000. Nah, 5.000 itu masuknya di kas pribadi kita ataupun uang pribadi kita. Ya tetap nambah, teman-teman. Makanya kalau ada sistem, ya teman-teman bisa mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada yang gratis, ada yang berbayar. Bisa browsing sendiri untuk membuat sistem itu. Mungkin Anda usahanya apa atau jasa apa, monggo ya bisa cari-cari untuk di bagian aplikasi. Di sini saya tidak menyebutkan merek karena saya tidak di endorse, kecuali kalau ada yang mau endorse saya ya nggak apa-apa saya sebutkan. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Yang pertama adalah uang pribadi dan uang usaha itu harus dipisah. Yang kedua, pencatatan setiap transaksi agar kita dapat laba. Ini sangat simpel sekali dan sangat dasar.
Tapi ya kebanyakan orang ya seperti yang saya lakukan dulu. Saya dulu itu melakukan hal yang sama antara uang pribadi saya, kemudian uang usaha saya campur jadi satu. Jadi saya mau beli apa sikat gigi, mau beli sabun, misalnya seperti itu ya kepribadian ini. Jadi di sini saya mau beli lagi barang yang sudah habis di usaha saya atau di bisnis saya jadi bingung. Loh, kemarin cukup ini beli barang senilai sekian, sekarang nggak cukup, malah min ya. Ternyata larinya ke uang pribadi saya yang saya campur dengan uang usaha saya seperti itu. Tapi kalau kepuasan memang ada teman-teman. Lihat di rekening, wah uangnya lumayan juga kan seperti itu. Tapi padahal hal itu hal yang keliru. Mas, tapi semisal kalau nggak punya dua rekening gimana? Karena kita ini ya sistemnya dagang kecil-kecilan. Ya nggak apa-apa, pakai dompet yang berbeda. Gitu aja wis, oke? Pakai dompet yang berbeda. Oh, ini dompet untuk beli jajan, ini dompet untuk memang untuk kulaan lagi atau untuk modal lagi usaha Anda. Kalau tidak seperti itu, nanti ya kalau Anda hobi makan seblak, ya habis makan seblak terus ini usaha Anda jadi. Oke, terima kasih telah menonton video saya ya. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.